Polisi telah menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah sebagai tersangka kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam penanganan kasus Asabri, Batubara PLN, dan Krakatau Steel. Selain ex-Jampitsus, polisi juga telah menetapkan satu tersangka lainnya dari pihak swasta. Dan berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan dua tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya. Polisi juga telah melimpahkan penanganan perkara dugaan korupsi yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah ke Kejaksaan Agung. Kami selaku penyidik, selaku Jampitsus akan memastikan alat bukti yang ada, barang bukti yang ada, hubungan kausalitas dengan apa yang disangkakan. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai pengusutan kasus TPPU akan membuka siapa saja yang terlibat serta perannya dalam kasus ini. Kenapa? Ini akan berkembang jauh karena kalau kita menggunakan TPPU itu akan kelihatan tuh karena ada prinsip follow the money, follow the suspect ya. Jadi akan kelihatan tuh kemana aliran-aliran dana dari hasil korupsi itu. Jadi masyarakat akan melihat siapa-siapa sih nantinya akan terlibat tuh. Karena ada prinsip di TPPU itu ya. Sehingga ini akan terbuka semua dan ada peran-peran juga yang sangat signifikan di dalam tindak pidana pencucian uang yang itu akan harus digali ya, akan dibongkar. Ada yang disebut gatekeeper. Gatekeeper itu adalah ada institusi ya, ada institusi atau orang-orang tertentu yang menampung duit-duit dari hasil korupsi itu yang kemudian disamarkan seolah-olah hasil itu menjadi uang yang legal, bukan uang yang ilegal. Kira-kira. Dalam penanganan kasus ini, polisi telah melakukan penggeledahan di 13 lokasi. Polisi menyita barang bukti berupa uang tunai 476 miliar rupiah dan emas batangan seberat 74 kg. Tim Liputan, Kompas TV. 356. Lalu bagaimana Kejaksaan Agung harus mengusut kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ex-Jampitsus Febri Adriansyah? Kita akan ulas bersama Kepala PPATK periode 2011-2016 M. Yusuf dan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang. Selamat malam Pak Yusuf dan Pak Saud. Selamat malam Mas Adi. Ya, saya ke Pak Saud dulu. Pak Saud, kalau dari penanganan perkara tindak pidana pencucian uang ataupun juga tindak pidana korupsi misalnya, ini memang domainnya ada di Kejaksaan Agung. Tapi bagaimana menurut pandangan Anda Kejaksaan Agung harus mengusut kasus TPPU yang melibatkan ex-Jampitsus ini? Sebenarnya ketika penyelidikan sudah dimulai itu sebenarnya asumsi saya penyelidikan cukup lama ya. Apalagi penyidikannya. Penyelidikannya cukup lama, penyidikannya walaupun baru kemudian disebut-sebut kemarin, dan kan kalau di penyidikan kan harus sudah menyebut nama, soal dia menggeledah dan seterusnya itu soal lain gitu. Tapi maksud saya gini, siapa berbuat apa, terus itu kan nanti udah dari awal tuh udah kelihatan sebenarnya, di mana kan nanti akan ada unsur-unsur yang harus memenuhi dari tindak pidana itu. Jadi kalau kemudian disebutnya dia menerima sesuatu, nah itu kan selalu harus ada balikannya gitu. Enggak juga ada orang memberi sesuatu tanpa ada sebab dan akibat dan prosesnya seperti apa. Sehingga dari sana nanti akan terlihat siapa berbuat apa, siapa menerima apa, terus kemudian itu dikemanakan gitu. Soal kemudian TPPU akan menjelaskan teori-teori yang nanti Pak Yusuf akan jelasin ya. Tentu beliau lebih familiar di situ, mulai dari penempatan, terus layering, placement dan seterusnya. Itu sesuatu yang sangat common sense di dalam tindak pidana korupsi.
Apakah kemudian nanti akan disebut dulu predicate crime-nya atau kemudian menyebut tindak pidana pencucian uangnya, itu soal strategi saja. Tapi yang paling penting peristiwa pidana itu sudah terjadi melibatkan yang bersangkutan, perbuatannya sudah jelas, peristiwa pidananya ada. Yang menurut saya sebenarnya saya sih lebih tertarik membahas itu tiga-tiganya itu kan swasta, apa itu, BUMN tuh, Ya, atau betul. bisnis lah katakan. Nah, kalau kita bicara bisnis, ini sebenarnya kasus ini yang harus segera cepat sebenarnya diselesaikan, karena ini menyangkut hari ini kan kita turun gitu, kompetitif daya saing kita kan turun dari 40 ke 78. Ini nanti ini kalau nggak ditangkapi dengan baik, daya saing kita akan turun dan urutannya adalah investasi gitu. Ini yang menurut saya sudah cepat aja, ini udah jelas kok, ini unsur-unsurnya jelas, siapa berbuat apa, kemana uangnya. Jadi jangan ada cerita-cerita Komisi 3, Pak. Komisi 3 itu kan kita juga pertanyakan, apa sih kerjanya dia? Kalau hanya helikopter view saja ya, hanya lihat hutan, nggak tahu di dalam hutan itu banyak ular-ular, ya percuma aja gitu. Jadi maksud saya meminta semua kita nih, terlebih media, supaya fokus ke daya saing kita gitu. Kalau peristiwa pidananya udah itu urusan penegak hukum, kalau mereka lambat kita gebukin gitu ya. Tetapi yang paling penting menyelamatkan negeri, yang kemudian melibatkan banyak ketidakpastian, karena melibatkan juga beberapa orang yang disebut-sebut tadi, Abraham Samad, gatekeeper segala macam, orang membantu itu dan seterusnya. Jadi saya lebih cenderung tertarik ke sana, Mas Radit. Oke. Jadi bukan di Komisi 3 panjanya, melainkan komisi di DPR yang bermitra dengan perusahaan-perusahaan BUMN itu ya, dengan BUMN lah terutama ya, Pak Saud ya. Ya, jadi semua kita yang punya relevansi dengan kondisi ini harus melihat. Jadi tidak hanya dari pandangan hukumnya, karena ini kan awalnya bisnis. Ya. Bisnis yang tidak dilaksanakan dengan kompetitif lari ke persoalan jadi ranahnya hukum gitu. Jadi sama, nanti kita penjarain tapi perilakunya tetap di BUMN yang sama aja, kita akan mengalami yang sama. Dan ini tidak akan merupakan peristiwa yang terakhir di tahun ini gitu, Mas Radit. Oke, baik. Bicara soal asal-usul aliran dana, saya ke Pak Yusuf. Bagaimana sebenarnya Pak Yusuf, PPATK sekarang seharusnya terlibat dalam kasus ini, terutama dalam menganalisis laporan transaksi keuangan mencurigakan atau LTKM, Pak Yusuf? Baik, terima kasih Mas Radit. Ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, sejak 2012 sudah ada ketentuan. Jadi di samping lembaga jasa keuangan, juga pedagang emas berlian, car dealer, developer, pedagang barang antik, wajib melapor ke PPATK manakala ada transaksi yang nilai 500 juta ke atas. Nah, kalau kita sekarang ini kesempatan PPATK mencari tahu mengapa ada emas 74 kilo kok tidak terdeteksi. Betul. Itu PPATK perlu turun dengan kewenangan pemeriksaan. Yang kedua, bahwa tentang uang tunai, ini kan masalah besar, Mas Radi. Kami pernah nulis bahwa perlu ada regulasi pembatasan transaksi tunai. Kita tidak bisa hanya seperti pemadam kebakaran. Mesti pencegahan dari hulu, Pak. Semua suap dengan cash. Kalau uang ini diatur tentang larangan penggunaan uang tunai pada jumlah tertentu, maka instrumen untuk melakukan penyuapan itu hampir tidak ada. Kalau kita kasus ini, kemungkinan besar tindak pidana asalnya itu adalah satu pemerasan, menggunakan salah seorang profesi DR itu, seorang oknum pengacara. Yang kedua suap, yang ketiga gratifikasi. Nah, tadi Pak Saud minta supaya cepat. Kalau saya pikir bukan usah cepatnya Pak Saud, tapi ini harus jadi tindak pidana terakhir melibatkan oknum aparat. Artinya, dari pihak Pitsus perlu melakukan pendalaman siapa saja terlibat di sini. Ini tidak mungkin satu orang, Pak. Begitu banyak duitnya. Pihak yang menyuap, yang memberi perlu juga diberi sanksi supaya putus kasusnya selesai, tidak terulang lagi. Nah, yang berikutnya lagi bahwa kalau kita lihat, ini perlu ada konsentrasi, Pak. Kejaksaan perlu menyiapkan ahli yang bisa membackup tentang apa yang diinginkan oleh kejaksaan nantinya. Misalnya dari PPATK ada Dr. Yunus Husain punya pengalaman misalnya. Dari ahli pidana banyak kita bisa pakai seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi Pak, pajak juga perlu tahu nih Pak, kemana selama ini oknum mereka dalam melakukan, kan dari lifestyle kelihatan ada rumah di Sentul, ada rumah juga di Blok M, ada juga rumah di Jalan di Keramat Pela. Itu pada saat beli begitu besar harganya, ada nggak pajaknya? Dari mana sumbernya?
Nah, kalau tadi tahun 2012 diikutin pedagang mobil, developer, mulai pelapor pada Akan PPATK, cepat terdeteksinya ya Pak? jelas Pak, itu masalahnya. Ya, Jadi ya, ini ya. perlu ada tindakan bersama dari seluruh instansi yang berwenang, Pak Radi. Oke, tapi kalau kita bicara prioritas awal penyidikan, bicara asal-usul juga, apa yang penyidik harus lakukan awal mulanya untuk mengusut asal-usul aliran dana ini, Pak? Kalau dari perspektif PPATK? Di PPATK ada 3 kewenangan mereka melakukan penelitian untuk kirim produknya informasi. Ini Oke. sifatnya tidak terlalu dalam ya. Yang kedua hasil analisis. Yang ketiga pemeriksaan, dia seperti seorang akuntan meriksa di bank, Pak. Nah, kalau itu dipakai kewenangan itu akan terbongkar lah ini secara menyeluruh. Artinya perlu waktu memang. Nah, masalah waktu ini kan bisa dibagi oleh kejaksaan. Pertama maju kasus tipikornya dulu, Pak, supaya dia tidak lepas dari hukum. Menyusul kasus TPPU-nya. Sebab kalau cuma pinggiran-pinggiran yang disikat, maka tidak akan bermakna untuk pencegahan korupsi ke depan. Itu kira-kira Pak Radi. Oke. Nah, ini sekarang kan sudah dilimpahkan nih Pak Saud ya ke kejaksaan. Nah, kira-kira tahapan selanjutnya yang harus benar-benar dicermati itu apa Pak Saud kalau mencermati kasus ini? Ya kalau kita bicara pelimpahan kan tentu kita berharap tuh dalam pemikiran saya apakah memang ini nanti sudah bisa P21 sehingga kecepatannya dipenuhi tadi. Oke. Tentu Pak Yusuf katakan kedalaman itu juga penting ya nanti. Jadi tentu penyelidik, penuntut juga akan punya strategi untuk mencapai kedalaman itu. Tetapi yang sudah di permukaan saat ini itu di follow up baik apa subsequent urutan-urutan yang cepat gitu ya. Apakah pelimpahan ini dalam perspektif saya memang ini bukan hanya dalam pengertian pelimpahan supervisi ya. Kalau supervisi kan itu ada perdebatan apakah ke KPK dan seterusnya. Kalau KPK kan fungsinya koordinasi, supervisi, monitoring pencegahan penindakan, tapi itu ada proses, nggak bisa dilimpahkan begitu saja. Nah, itu undang-undangnya mengatakan demikian. Jadi ada proses supervisi dulu, ada hambatan atau tidak dan seterusnya. Nah dalam itu kalau bicara pelimpahan. Jadi dalam pikiran saya yang dilimpahkan ini sebenarnya bahwa berkas itu udah lengkap dan saya pikir tinggal nanti pihak kejaksaan untuk melihat apakah memang sudah memenuhi unsur-unsur itu kemudian mereka segera dilimpahkan ke pengadilan dan seterusnya. Jadi dalam pikiran saya seperti itu karena memang kan cukup lama nih. Ya kan nggak mungkin juga karena peristiwanya kan selalu itu kalau untuk Asabri aja kan tahun berapa tuh di 2022 something. Jadi saya pikir ini tinggal bagaimana mereka bisa memproses itu untuk kemudian meyakinkan kepada semua pihak yang terkait dalam hal ini karena kelihatan kan ada framing tarik menarik nih sandera menyandera segala macam. Padahal sebenarnya kan musuhnya sama, ngapain sandera menyandera? Kan musuhnya sama gitu. Itu Mas Radit. Tapi yang menarik begini juga Pak Saud, kalau memang melihat pelimpahan kasus ini ke kejaksaan, tapi yang punya kasus ini kan juga sebenarnya ex Jampitsus di Kejaksaan Agung. Nah kira-kira Pak Saud melihat indikasi konflik kepentingan ada nggak dalam kasus ini? Karena Febri juga pernah menangani kasus-kasus besar di kejaksaan sebagai Jampitsus. Oh ya itu udah otomatis. Di negeri kita ini kan persoalannya transparansi, accountability, konflik kepentingan dan kemudian tidak fair. Ini udah pasti kita harus kita gunakan nih 4 sensor ini terhadap mereka. Apakah mereka transparan? Apakah mereka akuntabel? Apakah mereka bebas konflik kepentingan? Apakah mereka melakukannya dengan fair? Fair itu kan ini kenapa Pak Yusuf udah kirim sinyal. Fair itu artinya kan semua yang terkait dengan ini harus didalemin. Jadi artinya kita tetap wanti-wanti itu. Tetapi lembaga pengawasan selain Komisi 3 dan kemudian ada Komjak di sana. Saya ngerti tugasnya Komjak itu apa tuh di sana itu di kejaksaan itu. Itu ada Komjak ya. Tapi jangan Komjak itu juga mirip dengan Dewas di KPK yang hanya mereka kayak stempel-stempel gitu nggak berani manggil dalamin ini kenapa lambat ini udah menjadi perhatian presiden dan seterusnya. Jadi lembaga pengawas harus semua turun termasuk kita, termasuk media. Jadi kalau nggak transparan kita harus curiga. Oke, kalau nggak transparan harus curiga. Ya, Pak Yusuf. Konflik kepentingan indikasinya kita Mas Rajil udah ingatkan kita potensi konflik kepentingannya. Itu yang dia. disebut orang sebagai jeruk makan jeruk itu apa bisa gitu. Itu dia. Pak Yusuf, kalau kita melihat prinsip follow the money, kira-kira apakah kejaksaan juga bisa menelusuri? Tadi kan Pak Yusuf juga sempat bilang ya bahwa ini tidak mungkin bergerak sendiri, pasti ada kaki tangan. Nah, bisa nggak itu terungkap kira-kira kalau dari prinsip penelusuran PPATK dengan melihat prinsip follow the money itu tadi? Sepanjang mereka menggunakan instrumen resmi seperti perbankan, transfer, pasti bisa. Pasti bisa ya?
Kita lihat kasusnya Labar Sitorus. Itu joint antara PPATK, Barreskrim berkantor di Kejaksaan Tinggi Papua. Bisa Pak diungkap. Kasusnya aset negeri, kita temukan sampai aset di luar negeri Pak. Kasus obat tertular juga bisa. Sepanjang dia pakai instrumen resmi, pasti tidak ada hambatan. Masalah sekarang ini, ada nggak willingness ke sana? Yang kedua, ada nggak greget untuk menyudahi kasus seperti ini? Maka saya berharap banyak bahwa Komisi 3, KPK, masyarakat, kemudian lagi Komjak, itu bergerak dengan irama yang sama. Pastikan bahwa tidak ada kong-kalingkong di sini. Pastikan semua berjalan dengan baik. Saya meyakini bahwa Pak Rudi Margono sebagai seorang Jamwas, sekarang PLT, dia punya integritas. Jaksa Agung juga tentu tidak akan tidak ingin malu dua kali, Pak. Kita berharap banyak mereka bisa on the track dan semua diungkap dengan jujur, dengan fair kalau bahasanya Pak Saud tadi. Balik lagi ke mencegah adanya konflik kepentingan Pak Saud. Nah, kira-kira sekarang kan KPK juga melibatkan diri untuk supervisi dalam kasus ini. Kira-kira sejauh mana KPK juga harusnya bisa melakukan supervisi, mengawasi tidak adanya konflik kepentingan itu tadi? Ya, kemarin kan disebut-sebut mereka hadir ya, tapi mungkin mereka tidak hadir di permukaan. Tetapi yang menjadi masalah sekarang ini adalah ketiga institusi yang memberantas korupsi ini dengan quote and quote musuhnya sama dan presidennya satu gitu. Kalau dia memang mengirim strong signal yang cukup kuat kepada tiga institusi ini, apa yang kita sebut sebagai menimbulkan kembali kepercayaan dunia bisnis di dalam negeri dan luar negeri ini menjadi lebih penting. Jadi kalau kita katakan supervisi itu nanti dilakukan dengan baik, by definition kan sebenarnya selalunya gini loh. Kalau penegak hukum sudah mulai melakukan penyelidikan, ya itu memang ada yang namanya SPDP online. Itu semuanya itu mereka lakukan. Siapa aja, baik kepolisian, kejaksaan, itu di periode yang sebelumnya, saya nggak tahu saat ini seperti apa, apakah SPDP online itu jalan, nanti begitu masuk ke KPK bahwa ada sudah mulai SPDP, ya surat perintah dimulainya penyelidikan dan seterusnya, nanti di situ akan kita bisa lihat, ini maju nggak sih gitu. Jadi nanti akan, kalau umpamanya sinyal tidak menunjukkan ada kemajuan, ya KPK diminta, dia punya kewajiban, karena dia punya tugas di undang-undang itu koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan penindakan yang memungkinkan KPK untuk melototi kasus ini bila perlu 24 jam gitu. Bahasa sederhananya gitu. Karena online itu kan 24 jam. Ya, jadi artinya tinggal bagaimana passion orang-orang di KPK saat ini memahami bahwa ini menjadi prioritas presiden yang kemudian bisa melihat ini menjadi lebih prudent. Of course kita harus lebih hati-hati, praduga tidak bersalah dan asas-asas hukum yang lain itu sudah harus dijalanin. Itu by definition harus seperti itu. Hukum tidak boleh dendam, membenci orang, atau kita mencurigai jeruk makan jeruk. Itu kan semuanya harus dijelaskan dengan apa yang kita sebut sebagai strategi. Nah kalau hanya plain-plain saja begitu, ya kita tunggu nanti tiba-tiba mendadak kita baru sadar, kok lama ya kasus ini. Ya harus proaktif. Komjaknya juga proaktif. Udah sampai di mana? Sudah simak apa? Kan gitu. Kira-kira gitu Mas Radit. Pak Yusuf, kira-kira Anda juga kan pernah menduduki posisi jaksa ya dulu ya, kalau saya tidak salah. Nah, kalau dalam kasus TPPU semacam ini, untuk melimpahkannya ke meja pengadilan, serumit apa kalau dari kasusnya Febri ini? Saya melihat tidak rumit. Tidak rumit ya? Tidak rumit, ini simpel sekali. Sudah ada barang bukti, sudah label saksi diperiksa. Makanya tadi harusnya bisa cepat gitu ya Pak ya? Jadi mungkin perlu ada skala prioritas. FA-nya duluan mungkin. Yang kedua baru kita sisir siapa yang terlibat semua. Ada pasal 55, lalu sekarang pasal 20 KUHP baru, pasal 21 orang yang membantu. Kemudian ada pihak-pihak yang menikmati di pasal 5 atau pasal 67. Korupsi undang-undang TPP yang diabsorb dalam KUHP. Tidak disulit Pak, ini sederhana sekali. Cuman masalahnya mungkin karena banyak asetnya orang terbelalak. Lebih susah kasus Nadiem sebenarnya ini. Nah tapi kendalanya sepertinya, saya tidak paham betul. Tapi posisi saat ini saya melihat ex Jampitsus ini juga kan seorang jaksa, nanti yang akan menuntutnya juga seorang jaksa. Which is itu mungkin saja juniornya ex Jampitsus ini, juniornya Pak Febri. Gimana kondisi seperti ini bisa ditanggulangi sebenarnya di institusi kejaksaan? Sederhana, satu ada perintah tegas dari Jaksa Agung, misalnya zero tolerance. Yang kedua, timnya diawasi kalau bahasa Pak Asos transparan. Dari Jamwas ikut monitoring bila perlu setiap pekan.
Expose mereka diundang, KPK juga diundang, Komjak diundang, Pak. Jadi kalau semua mereka dari willingness untuk memberantas korupsi, tidak ada yang sulit. Kalau tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada yang sulit. Itu sulit. Kalau bahasa PPATK, kalau bersih kenapa risih, Pak? Itu aja masalahnya. Oke. Baik, saya terakhir ke Pak Saud. Pak Saud, rekomendasi Anda sendiri dari Anda sebagai orang yang pernah duduk juga di KPK dan melakukan penyidikan terutama untuk kasus TPPU. Seberapa efektif sebenarnya instrumen TPPU ini bisa merampas aset seperti emas, uang yang miliaran disita? Apakah bisa dilakukan juga kira-kira Kejagung ini agar aset tersebut benar-benar dikembalikan ke negara, bukan hanya disita sementara gitu, Pak Saud? Ya, nanti kan semua akan ada sistem yang mengikutinya. Tentu kalau sudah inkrah nanti tentu itu proses-proses berikutnya itu menjadi lebih simpel. Yang paling penting adalah bahwa kita bisa meyakinkan siapa berbuat apa peranannya, siapa saja bekerja di situ, bagaimana peristiwa pidana itu bisa terjadi. Ya kan, kita juga nggak mau abuse dalam pengertian gini loh. Ini kan yang di tangan ini banyak case-nya. Uang yang di lemari itu apa memang cuma case 3 ini aja? Kan kita tadi udah bicara untuk bagaimana bisa menciptakan kepastian. Sehingga kemudian kita berharap juga munculnya whistleblower baru untuk menjelaskan kepada publik bahwa ada masalah yang cukup pelik di sini. Kalau soal nanti mengembalikannya ke negara itu kan tinggal nanti bagaimana kalau itu pasal 2 tentu ada perhitungannya. Kalau pasal 5 dan pasal 12 kaitan gratifikasi atau pemerasan itu lebih gampang, siapa memberi apa, bagaimana modusnya. Kan harus dibahas nanti lebih jelas kenapa sampai orang memberi gitu. Ya. Terus apa balikannya? Itu yang mungkin lebih clear. Kalau angka tadi itu relatif. Kita juga, Pak Yusuf kan udah ingatkan, angka itu bisa 1, 2, 3, kalau didiamin bisa 100 kilo emas di situ gitu. Kalau dicegah dari awal bisa cuma 1 kilo gitu. Jadi kan kita mau melihatnya ke depan ini adalah bagaimana ini menjadi sesuatu yang dipastikan tidak akan terjadi lagi dan membawa efek jerak. Makanya kemarin kan orang bilang harus dihukum mati karena penegak hukum, ekonomi lagi sulit, dikenakan pasal 2 memungkinkan dalam keadaan tertentu dihukum mati dan seterusnya. Tetapi saya katakan kembali, apakah ini nanti semua akan sustain? Persoalannya kan kita udah sering ngalamin kayak gini, Mas Radit. Sering sekali. Masuk kasus baru, sama dengan OTT, hampir setiap hari ada gitu loh. Tapi kan nggak ada perubahan. Kita nggak bisa ngirim sinyal kepada semua pemerintah, kepala daerah, stop korupsi sekarang juga gitu. Jadi saya khawatir rakyat akan skeptik. Ya udahlah, yang nggak ada kaitannya jeruk makan jeruk aja begitu, apalagi ini ada kaitan jeruk makan jeruk. Jadi ini yang menurut saya semua kita, terlebih presidennya, mengamati ini kalau memang mau selesai nanti di pemerintahannya dengan baik. 5 tahun, beberapa tahun yang akan datang. Jadi jangan dibiarkan kepada kita saja, atau penyidik saja dan penuntut, atau hakim dan seterusnya. Jadi duduk sama-sama, mau nggak kita bikin efek jerak, mau nggak kita serius sustain memberantas korupsi. Kalau itu kita lakukan, menjadi lebih sederhana persoalannya, Mas Radit. Oke, artinya ini kata kuncinya sebenarnya dalam penanganan kasus ini adalah transparansi, karena yang berulah adalah oknum kejaksaan dan yang menangani perkaranya adalah orang-orang yang ada di Kejaksaan Agung itu sendiri. Baik, terima kasih Kepala PPATK 2011-2016 M. Yusuf dan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa lagi Bapak-Bapak. Saudara, setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, ada berita